PMKN 5 Kota Palu yang saya sebutkan namanya yang belum kenal, Bapak Haji Abdul Munir, yang saya hormati Ibu Marcelina T selaku Mikro Bisnis Manager PT Bank Mandiri. Pertama-tama mari kita sama-sama kepada para pengunjung, kepada para peserta pelatihan yang berhadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita bersama menjatuhkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan limpahan kekuatan darinya sehingga pada hari ini kita hadir di tempat yang ini dalam rangka mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang dalam dilaksanakan oleh PMKN Kota Palu bersama Institut Jaga dan Kearifan Kota Palu dan PT Bank Mandiri Palu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua yang ditunjukkan lagu Indonesia Raya yang akan dilakukan oleh Adik Erman pada Adik Erman. Hadirin dimohon. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Hadirin mohon duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur dalam acara ini, mari kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan diantarkan oleh Bapak Muhammad Saiful Muluk. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama memohon kepala sejenak, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini diberikan keberkahan. Dan izinkan saya membacakannya secara Islam.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'ma wa yuqaddi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sallallahu alaihi wa kama hadana wa masabana wa tabarrakna sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa barakatan fil maut. Allahumma ajil sakaratul maut ونجتا من النار واعف علينا باللسان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas sendiri, yakni Dr. Andes Samsul Saifuddin MM. Kepada Bapak yang hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam. Yang saya hormati Pak Munir selaku Ketua PMKM Trimas. Yang saya hormati, maaf sudah sebutkan namanya, Mbak Marcelina. Ibu Marcelina dari Bank Mandiri. Yang saya hormati teman-teman para kepala bidang, kepala seksi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu, serta peserta kegiatan pelatihan sertifikasi halal yang saya cintai. Puji syukur kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di gedung layanan Perpustakaan Kota Palu yang bersampingan dengan kuburan Cina. Ya. Salam dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan pada kita dan kita menjadi umatnya sampai di akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gedung perpustakaan ini gedung layanan ya, jadi gedung layanan sebenarnya. Kami tempati sejak bulan Februari lah tepatnya. Ya, kami pindah di sini tapi sambil penataan semua. Awalnya kami ngontrak di Jalan Kakak Tua, tapi insya Allah gedung ini memiliki view yang baik. Ya, kebetulan kalau ruangan di atas itu adalah ruang kantor sebagian besar, tapi untuk bawah adalah gedung layanan semua. Ya, layanan perpustakaan. Ada untuk anak, ada untuk remaja, ada untuk dewasa, dan ada untuk difabel. Ya, difabel sebelah kanan. Itu sampai dengan WC-nya WC difabel. Ya. Memang kita peruntukkan, nanti kita berharap teman-teman difabel bisa jadikan markas lah sini, tidak apa-apa. Ya. Daripada tidak punya sekretariat, kalian bikin di sini jadi sekretariat, nggak apa-apa, kumpul dengan kami. Ya. Nah, ini kebetulan ada difabel, ini ketua difabel cacat ganda. Cacat ganda itu bisu tuli. Makanya tadi sebenarnya moga-moga diambil oleh video ibu-ibu menyanyi, dia menyanyi tapi dengan tangannya. Ya. Gitu ya. Dia dengan isyarat. Gitu ya. Nah, ini menarik, jadi hal menarik. Kemudian kenapa? Kadang-kadang kan orang bertanya nih Mbak Munir, kalau Dinas Perpustakaan kok bikin kegiatan seperti ini? Kan Dinas Perpustakaan tempat baca, ya kan? Ada ya satu tagline yang selalu saya menjadi pegangan. Perpustakaan tradisional
itu adalah mengumpulkan koleksi buku. Ya, perpustakaan saat ini adalah melakukan pelayanan. Tapi perpustakaan modern adalah membangun jaringan. Ya, membangun jaringan, membangun interaktif dengan semua komunitas literasi. Nah, makanya di perpustakaan sekarang ada yang namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, program itu bagaimana? Perpustakaan itu bukan hanya tempat baca, tapi boleh buku itu dipraktekkan. Ya, saat ini ibu-ibu mungkin baca tentang sertifikasi apa manfaatnya halal, dan bahkan lambangnya macam-macam halalnya, ya kan? Ada yang lambang gini, ada yang lambang tulisan halal, padahal itu belum tentu halal. Silakan dilihat di produk itu, gitu ya. Banyak sekali itu contoh-contoh itu. Ya, ada yang kadang-kadang pakai lambang halalnya Malaysia. Ini kan lucu, karena ibu ngambilnya dari internet. Padahal halal itu sendiri saat ini biasanya hanya dengan kode nomor, sama dengan PIRT. Ya, halal itu hanya itu sebenarnya. Oh tidak, coba lihat produk, ada lambangnya halal, tulisan halal, ada yang model segitiga, ada sudah macam-macam. Ya. Nah, kenapa saya tahu? Saya kebetulan pernah menjadi kepala dinas Perindak, ya, selama 3 tahun lebih. Di situ kemudian dipindahkan di sini, dan itulah kita gunakan ini, ya. Artinya perpustakaan ini membolehkan pada teman-teman pegiat literasi untuk melaksanakan kegiatan di sini. Ya, kemarin itu ada dari Depak. Guru-guru Depak memberikan pelatihan di sini. Silahkan gunakan tempatnya. Berapa biayanya? Karena tidak ada aturannya. Ini kan tempat baca. Silahkan aja gunakan. Ya, tinggal bantu-bantu dengan teman-teman yang bersih-bersih ruangan saja. Ya, tadinya maaf kita taruh di sini, yang tadinya tempat itu di sana di ruangan, tapi karena ini mati lampu saya tarik kembali. Sehingga ini agak enak nanti kalau sudah angin keras ini. Ya. Kalau untuk urusan view, insya Allah mungkin kantor seluruh Kota Palu yang punya view cantik teman kami. Ya. Kalau kita lihat ke sana adalah di ruangan saya itu menghadap sana, tempat duduk saya menghadap sana. Tapi kalau saya berpikir tentang Kota Palu, mau dengan ilmu pengetahuan, jadi mimpi yang tidak pasti karena harus kita capai, kan gitu ya. Dengan berbagai ilmu pengetahuan harus saya mimpi itu, bagaimana membangun Kota Palu dengan sebagai. Tapi jangan lupa kita tengok ke belakang, alhamdulillah itu masa depan yang pasti. Ini masa depan pasti, ya kan? Harus ada perimbangan antara ilmu pengetahuan dengan spiritual, ya. Nah, artinya kenapa? Bahasanya ini kuburan lengkap, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kuburan lengkap ini kuburan Cina. Ya, Chinese. Kenapa besar-besar? Saya yakin Bapak Ibu nggak tahu berapa isinya itu satu kuburan. Coba, ayo, ada yang tahu? Satu keluarga. Nggak ada. Itu bisa 2, bisa 3. 3 itu. Biasanya suami istri. Kadang-kadang ditambah dengan anaknya yang paling disayang. Makanya besar-besar. Nah, harganya Ibu tahu nih berapa? 60 sampai 100 juta. Satu gedung itu. Jadi mati. Loh. Apalagi sebelah sana ada satu itu relief, bukan main. Saya yakin relief itu tidak ada yang bisa buat di Palu dan bahkan di Jawa, karena itu menceritakan kehidupan China. Ya. Wah, itu mahal. Nah, jalan ke sana terus. Nah, itu yang mayat sampai habis, tinggal debu. Bakar. Nah, tempat kremasi di situ. Ya, lanjut ini jalan terus ke bawah lagi. Nah, di situ tempat yang agak murah, 10 juta sampai 15 juta. Nah, itu kubur Kristen karena ada pondok-pondoknya, ya kan, di sebelah sana. Terus lagi naik ke atas, ya itu 2,5 juta sampai 3 juta, Pak. Kuburan Islam.
Artinya untuk kuburan ini lengkap. Ya, Bapak Ibu mau minta yang harga berapa? BTN masa depan. Ya, nah ini satu kebanggaan bagi kami karena memang Mas Munir ini tadi kemarin, Pak boleh nggak di sini? Boleh, karena memang ini tempat untuk selain membaca juga mengaplikasikan, dan bahkan mahasiswa-mahasiswa juga beberapa hari yang lalu 3 hari di sini sampai malam-malam. Alhamdulillah bisa bantu kami juga untuk jaga kantor, dan itu ya. Ini kita manfaatkan ya. Nah, ada beberapa hal Mas Munir nanti selain halal juga ada beberapa hal yang tadi ini kebetulan saya dari Perindak ya tahu, makanya langsung saya lihat produknya. Oh ini mesti produk di luar Palu. Jangan saya tersinggung ya. Di luar Palu karena yang menggunakan moringa. Ya moringa itu mesti kalau enggak sigi, kemudian donggala. Saya tahu ini ada di sini ada donggala ini. Nah kemarin pada saat saya lempar grup ini, mereka telepon sama saya. Pak Adi boleh nggak ini? Datang saja. Ya, bisa jadi lebih nih nanti Pak. Ya, sudah langsung saja. Nah, apa moringa ini nanti disebutkan teh kelor. Terus, nah kira-kira betul nggak itu? Itu salah, karena itu namanya pembohongan publik. Jangan salah, karena tidak ada unsur teh itu kan pohon. Ya, teh kan ada tehnya, ada daun teh, kelor tanaman. Tapi kalau dibilang teh kelor, maka di dalam produk itu ada 2 jenis daun. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan disebut teh kelor. Misalkan daun kelor celup atau daun kelor sejuk, sehingga tidak gitu ya. Itu yang saya bilang omongan pabrik. Dari sisi merek, banyak hal UKM ini masih tidak memahami tentang bagaimana produk, kemasan dan merek. Ya. Itu yang harus kita sampaikan, termasuk halal. Ya. Sebenarnya dengan sistem yang ada, ya, Omnibus Law Cipta Kerja dan lain-lain, itu sebenarnya yang susah bukan pengusaha. Ya, pada saat perizinan sudah menggunakan sistem sekarang ini online, itu yang susah bukan pengusaha. Yang susah itu adalah pemerintah daerah atau ASN. Kenapa? Kita tidak bisa kontrol berapa sudah NIB yang sudah terbentuk, karena nomor Indo berusaha itu 15 menit sudah bisa terbit. Ya. Seharusnya dengan sistem itu maka semua kepentingan untuk usaha sudah bisa diterbitkan. Ya, karena di situ nanti dari NIB ada namanya usaha berisiko kan ini kan, PB Ungu. Nah di situ karena gini, contoh konkret ya, ada pengusaha sayuran atau pedagang buah, maka selain nomor usaha, nomor induk berusaha, apa yang harus dia miliki? Izin edar, ya, izin edar. Nah, sekarang izin edar itu yang harus mengeluarkan siapa? Kalau kaitannya dengan produk pertanian, bukan POM. Izin edar produk pertanian adalah Dinas Pertanian. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, sudah siap Dinas Pertanian mengeluarkan itu? Belum. Ya, termasuk PIRT. Kemarin sudah saya protes dengan kadisnya, teman-teman juga. Ya katakanlah UMKM ini yang masalah gini Bu, UMKM Mas Munir. Ya. UMKM ini rata-rata mikro. Orang enggak punya. Suruh bikin rumah produksi, kan enggak masuk akal, sementara rumahnya kos. Ya kan? Kan enggak masuk akal gitu.
Saya sampaikan bagaimana UMKM ini mau bisa menjadi usaha kalau PRT harus mensyaratkan itu buat kau bikin kos juga, bikin rumah produksi di kos-kosan, berbayar lagi. Ya, nah, ini yang masalah. Saya sudah sampaikan, jadi apa yang jadi keluhan ibu-ibu ke kesehatan supaya menjadi perhatian. PRT itu harus menjadi persyaratan tertentu kaitannya PRT. Karena usaha yang paling penting saat ini, ibu punya NIB, punya PRT, itu sudah bisa masuk Alfamidi. Ya, tapi hubungin dulu Perindak. Ya, dibantu nanti dengan Ibu Faisa. Ya. Nanti kalau tidak bantu, telepon saya, nanti saya telepon dulu. Karena apa? Jadi gini, kadang-kadang pengusaha ini pikirnya pasar kemana, ya kan? Jangan takut pasar itu banyak. Alfamidi itu sekarang ada 60 gerai. Cuman memang sistem pembayarannya yang agak membuat repot, ya, membuat modal kita menjadi sulit. Sebenarnya bisa nanti tinggal koordinasikan dengan Ibu tentang modalnya itu, ya kan? Tentang kur dan lain-lain, ya. Nah itu tinggal dikoordinasikan aja, sebenarnya bisa, ya. Alfamidi 60, ya kan? Perjanjian Alfamidi dengan pemerintah kota adalah menempatkan produk-produk UMKM di bagian depan. Ya, makanya produk UMKM di bagian depan, jangan salah. Ya, termasuk saat ini sudah ada namanya Indomart. Ya, kalau misalkan satu gerai saja ibu pasang 2 kalikan 60, 120. Ya. Harusnya pada saat habis diganti lagi. Nah sekarang habis di sini tidak diganti, ya habis pelanggannya. Kan gitu ini. Perputaran ini yang menurut kita selalu permasalahannya di pemasaran, bukan di pemasaran sebenarnya. Barangmu mana? Ya barangmu mana? Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena memang saya pernah melakukan itu dan tercukupi. Teman-teman yang bisa melakukan itu bisa. Hanya yang mampu melakukan di Alfamidi dan lain-lain itu adalah mereka-mereka yang mengkoordinir. Kan gini, ada yang bawang goreng itu yang dijual dalam bentuk apa? Kiloan. Ya, betul ya? Itu biasanya saya tahu tempat produknya, saya tahu itu di mana. Nah, yang pinter biasanya dia buat beli itu, dia produk dikemas, itu yang dikelilingkan. Kemas, kelilingkan, itu yang pinter. Jadi, apa kalau istilah kerennya, Bu? Apa namanya? Tidak punya barang tapi bisa jual apa? Reseller ya, reseller atau apa namanya? Tidak punya barang tapi bisa jual. Ya, itu ada. Ya. Bisa ya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang misalkan Pak Munir konsumsi tapi diatur konsumsinya sendiri ya. Kalau saya tidak punya dana untuk konsumsi soalnya. Makanya teman-teman di sini rata-rata seperti beberapa kegiatan Sabtu Minggu itu saya hanya menyediakan tempat. Ya. Termasuk beberapa komunitas literasi cukup banyak itu dan bisa dimanfaatkan oleh perbankan karena sebenarnya di perbankan itu ada namanya literasi perbankan ya literasi bank ya, itu biasanya ada program tiap tahunnya, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, bisa menghubungi OJK atau langsung ke bank masing-masing ya, termasuk di BI. Sebenarnya beberapa tahun lalu saya ajak semua perbankan itu untuk membina seperti ini. Kesulitannya apa? Pada saat ibu melakukan peminjaman ke bank, yakin saya ibu bisa buat neraca. Ya, bisa nggak? Ya ibu bisa. Saya bisa? Bisa? Ibu bisa? Yakin saya nggak bisa semua. Karena itulah persyaratan untuk perpinjaman bank. Kan itu. Neraca. Makanya waktu itu pernah saya ajak semua bank ini waktu saya di Perindak untuk bina
di masing-masing UMKM. Jangan bina ya UMKM yang udah maju, berkembang, gitu ya. Karena mereka tidak ngerti buat neraca, sehingga makanya kadang-kadang kami ditegur dulu, pemerintah kota juga ditegur dulu kalau penggunaan kurnya tidak mencapai target. Kan mesti ada targetnya kan kur itu kan setiap tahunnya semua perbankan. Nah, kalau tidak mencapai target, kami juga ditegur. Ya, perindak terutama bukan perpustakaan. Ya. Itu ya. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian, mari kami mengajak teman-teman untuk bisa berkolaborasi dengan kami perpustakaan, manfaatkan untuk pengembangan ilmu. Silakan banyak buku-buku keterampilan di sini, ya banyak. Kalau tenaga ahli tidak ada di sini. Biar di UMKM tidak ada tenaga ahli. Biar di Perindak tidak ada tenaga ahli yang ahli dalam kualitas bawang goreng, kualitas teh kelor tidak ada. Tapi kami punya. Siapa? Buku. Nah, buku itu hasil penelitian, ya. Hasil kajian, hasil yang pernah dilakukan. Alhamdulillah saya lihat ada beberapa perkembangan yang mulai bertambah ini. Saya lihat 2 Pak, Kota Palu, tepung. Kemarin yang pertama saya ngasih sana ada 2. Yang tepung crispy. Ada yang tepung crispy siapa tadi? Ibu ya? 2 ya. Penambahan 2 ini baru saya lihat. Karena dulu itu hanya 2. Si yang di Layana 1 itu sama yang satunya di Silai, anak muda-muda ya, saya lupa namanya binaan saya itu. Itu saya kasih sampai dia kirim ke Surabaya itu untuk tepung crispy. Kribu, mereknya Kribu, tahu ya? Kribu, tepung Kribu ya, itu udah kirim ke beberapa daerah. Sempat saya bantu untuk pencampurannya gitu, termasuk packagingnya ya. Saya kira itu Pak Munir, monggo kalau ada kegiatan-kegiatan lain kami menawarkan, perbankan juga. Insya Allah dalam waktu dekat juga teman-teman seni juga. Kalau malam bisa di luar. Kemarin itu malam teman-teman komunitas logo menggunakan di luar karena ingin melihat view-nya, monggo ya, nggak ada masalah. Tempat karena ini berasal dari anggaran negara. Yang penting Bapak Ibu sudah bayar pajak, persilakan gunakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan atas atensinya Pak Munir dari Bank Mandiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.